Tanaman cepat panen dan mahal tentunya menjadi daya tarik yang besar untuk kita tekuni budidayanya. Semakin cepat panen, maka keuntungan yang diperoleh pun akan semakin cepat pula. Lebih menarik lagi apabila tanaman tersebut memiliki harga jual yang tinggi. Jadi, keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat dapat kita peroleh. Berikut ini 15 jenis tanaman cepat panen dan mahal. Yang pertama, microgreen. Microgreen merupakan teknik budidaya sayuran yang dapat dipanen dalam rentang waktu yang singkat. Microgreen berasal dari kata micro dan green yang berarti bibit sayuran. Artinya, microgreen ini sayuran yang dipanen saat 7 hingga 14 hari atau usia tanamannya muda. Hanya 14 hari saja sudah bisa panen. Menarik bukan? Lalu apa saja jenis tanaman yang bisa dipanen pada usia muda? Mengutip dari Sukmawati dan kawan-kawan, hampir semua jenis bibit sayuran berdaun dapat dibudidayakan dalam bentuk microgreen. Contohnya seperti selada, sawi panjang, sawi putih, beet, bayam merah, dan jenis sayuran lainnya. Pemilihan microgreen dilakukan berdasarkan beberapa faktor seperti warna, tekstur, rasa, dan permintaan pasar. Kemudian ada faktor lain seperti seberapa cepat dan mudahnya benih berkecambah. Microgreen juga dijual dengan harga yang tinggi di pasaran. Harganya dapat berkisar antara Rp85.000 hingga Rp150.000 per onsnya. Tingginya harga microgreen ini disebabkan karena memiliki kandungan gizi dan vitamin yang lebih tinggi dibandingkan sayuran yang ditanam biasa. Tidak hanya itu saja, microgreen juga tidak memerlukan ruangan yang besar. Bahkan di dalam kos saja, Anda dapat budidaya microgreen. Menarik bukan? Yang berikutnya, selada. Selada merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi bisnis yang tinggi karena banyaknya permintaan pasar. Melansir dari Irawati dan Widodo, selada merupakan tanaman cepat panen hanya dalam waktu 30 hingga 45 hari saja. Bahkan dengan metode budidaya hidroponik, masa panen dapat dipersingkat hanya dalam 23 hari. Peluang pasar selada sangat tinggi, bahkan saat ini Indonesia masih mengimpor selada. BPS pada tahun 2015 mencatatkan bahwa impor selada di Indonesia mencapai 0,23 ton. Selain pembudidaya di dalam negeri yang masih sedikit, ternyata harga jualnya juga relatif mahal. Harga jual selada di pasaran berkisar antara Rp20 hingga Rp40.000. Tidak hanya itu, untuk pemula budidaya selada juga tidak memerlukan modal yang besar. Mengutip dari Novitasari, budidaya selada secara hidroponik dapat dilakukan dengan modal awal kisaran 4 hingga 5 juta saja. Tunggu apa lagi? Hanya dengan modal yang kecil dapat menghasilkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Yang berikutnya, sawi putih. Sawi putih menjadi salah satu sayuran yang masa panennya relatif singkat. Sayuran jenis ini dapat dipanen pada kisaran 21 hingga 38 hari. Selain itu, sawi putih juga banyak dikenal sebagai sayuran favorit masyarakat. Jadi penjualan sawi putih pun dapat dilakukan dengan mudah karena permintaan pasarnya relatif tinggi. Selain itu, harga jual sayuran ini pun berkisar antara Rp15 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Buat Anda yang tinggal di daerah dataran tinggi, budidaya sawi putih menjadi pilihan yang tepat. Apalagi Anda tinggal di daerah dengan kondisi udara yang sejuk dan kelembaban tinggi. Kondisi lingkungan tersebut mendukung pertumbuhan sawi putih sehingga memberikan produktivitas yang tinggi. Jika Anda tinggal di daerah dengan kondisi tersebut, jangan ragu untuk menanam sawi putih. Yang berikutnya, sawi pakcoy. Sawi pakcoy merupakan sayuran yang sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi kegemaran berbagai kalangan masyarakat. Pakcoy masuk ke dalam jenis tanaman yang berumur pendek, yaitu dapat dipanen pada umur sekitar 45 hari. Selain itu, kandungan gizinya relatif tinggi sehingga digemari oleh masyarakat yang menjalani pola makan sehat. Sawi pakcoy juga memiliki prospek usaha yang tinggi. Kisaran harga pakcoy relatif mahal berkisar antara Rp20 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Selain itu, produktivitas pakcoy juga tinggi. Penelitian Savitri menunjukkan dalam luasan lahan 100 meter persegi dapat menghasilkan hingga 60 kg pakcoy. Oleh karena itu, prospek budidaya tanaman ini sangat bagus. Selain cepat dan harga mahal, produktivitasnya juga tinggi. Yang berikutnya, okra. Sudahkah Anda mengenal okra? Sayuran ini menjadi salah satu sayuran yang banyak digemari dan memiliki peluang ekspor yang tinggi. Budidaya okra juga memiliki waktu yang relatif singkat, yaitu 1,5 bulan.
Selanjutnya, okra dapat dipanen sebanyak 3 kali dalam seminggu. Harga dari okra juga relatif tinggi, yaitu berkisar antara 40 hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk permulaan, budidaya okra dapat dilakukan dengan mudah dan tentunya tidak memerlukan investasi yang tinggi. Modal awal bagi pemula untuk budidaya okra dapat dilakukan dengan investasi sebesar 5 hingga 7 juta rupiah. Yang berikutnya, kale. Sayuran kale merupakan tanaman yang memiliki nilai jual tinggi, namun masih sedikit orang yang terjun dalam budidaya ini. Usia panen kale juga relatif singkat, berkisar antara 45 hingga 60 hari. Sayuran ini juga dikenal karena dampak bagi kesehatannya. Bahkan kale digunakan sebagai obat tradisional di Eropa. Saat ini permintaan kale terus meningkat, padahal pembudidayanya masih sedikit. Selain itu, harganya juga relatif tinggi, berkisar antara 90 hingga 120 ribu rupiah per kilogramnya. Oleh karena itu, prospek bisnis kale sangat besar mengingat kompetitor yang sedikit, panen cepat dan harganya yang mahal. Yang berikutnya, daun bawang. Daun bawang menjadi salah satu tanaman yang sering disajikan sebagai bahan pelengkap pada masakan. Ternyata daun bawang termasuk tanaman yang cepat panen, yaitu berkisar antara 55 hingga 75 hari. Ternyata dari segi kesehatan, tanaman ini mampu meningkatkan kesehatan kulit, rambut, dan pencernaan. Produktivitas daun bawang juga tinggi. Dari setengah hektar lahan dapat menghasilkan 5 hingga 6,5 ton daun bawang. Paulus, salah satu petani bawang di Sulawesi Utara, mengatakan dengan lahan setengah hektar dapat menghasilkan omset sebesar 25 juta rupiah sekali panen. Omset yang cukup besar, bukan? Nilai ini akan meningkat apabila Anda mampu menjaga agar tanaman terhindar dari hama. Yang berikutnya, mentimun. Mentimun merupakan jenis tanaman yang sudah tak asing lagi bagi kita. Siapa yang tidak mengenal sayuran yang sering dijadikan lalapan ini? Ternyata mentimun memiliki umur panen yang singkat, berkisar antara 60 hingga 70 hari. Bahkan setelah masa ini, mentimun dapat dipanen 10 hingga 15 kali untuk satu tanamannya. Produktivitas mentimun sangat tinggi, bukan? Peluang pasar mentimun juga sangat besar. Harga 1 kg mentimun berkisar antara 5.000 hingga 10.000 rupiah. Dengan produktivitas mentimun yang tinggi, untuk modal kisaran 16 hingga 18 juta dapat menghasilkan keuntungan usaha mentimun sebesar 13 hingga 15 juta rupiah per bulannya. Yang berikutnya, tomat. Tomat dikenal sebagai tanaman yang dapat memberikan rasa umami pada makanan. Tomat termasuk tanaman yang memiliki umur panen yang pendek, yaitu sekitar 90 hari. Setelah melewati fase tersebut, tomat dapat dipanen sebanyak 3 hingga 5 hari sampai buahnya habis. Tanaman ini juga memiliki produktivitas yang tinggi sebesar 5,5 hingga 7,5 ton per hektar. Tomat memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Hal ini dikarenakan banyak makanan mentah maupun olahan yang menggunakan tomat. Di pasaran, harga tomat juga cukup tinggi sebesar 12.000 hingga 20.000 rupiah per kilogramnya. Oleh karena itu, budidaya tomat memiliki prospek usaha yang sangat bagus. Yang berikutnya, kembang kol. Kembang kol merupakan jenis sayuran yang memiliki prospek usaha yang tinggi. Sayuran ini dapat dipanen dalam waktu yang singkat, berkisar antara 55 hingga 60 hari atau 2 hingga 3 hari setelah penutupan bunga. Selain itu, kembang kol dipercaya memiliki khasiat kesehatan yang baik, bahkan dipercaya dapat mencegah kanker. Jadi, kembang kol tidak hanya populer karena rasanya, namun juga dampak kesehatannya. Kembang kol memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Harga kembang kol tergantung lokasi penjualannya berkisar antara 16.000 hingga 36.000 rupiah. Berdasarkan Sumiati yang melakukan analisis pendapatan petani di kota Balendang, omset petani dapat mencapai 40 hingga 41 juta rupiah dengan biaya investasi 15 hingga 16 juta. Yang berikutnya, sawi manis. Sawi manis merupakan salah satu hortikultura yang banyak ditanam oleh masyarakat karena budidaya yang mudah dan cepat panen. Lama panen sayuran ini hanya berkisar antara 40 hingga 70 hari. Selain itu, produktivitas sawi manis juga tinggi. Dilansir dari BPS Kabupaten Timur Tengah Utara, luasan 1 hektar dapat menghasilkan sekitar 3 ton sawi manis. Peluang pasar sawi manis juga sangat besar. Hal ini dikarenakan sawi manis merupakan salah satu susunan menu makanan yang tidak dapat ditinggalkan. Harga sawi manis juga relatif tinggi, berkisar antara 20.000 hingga 36.000 rupiah per kilogramnya di pasaran. Hasil analisis Agronasa, dengan luasan lahan 1000 meter persegi, dapat menghasilkan keuntungan sekitar 6,6 juta rupiah per bulannya.
Yang berikutnya brokoli. Brokoli merupakan sayuran yang harganya relatif stabil dan panen yang singkat. Sayuran ini dapat dipanen pada rentang 55 hingga 100 hari. Budidaya tanaman brokoli juga relatif mudah. Selain itu, sayuran ini dikenal karena memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan seperti untuk diet, antioksidan tinggi, dan mencegah osteoporosis. Brokoli dikenal sebagai sayuran yang memiliki harga yang tinggi di pasaran. Harga brokoli berkisar antara 36.000 hingga 64.000 tergantung pada tempat penjualannya. Selain itu, permintaan pasar brokoli relatif tinggi. Hal ini dikarenakan sayuran ini dapat dipadukan dengan berbagai jenis masakan di Indonesia. Yang berikutnya, pare. Siapa yang tidak mengenal sayuran yang rasanya pahit ini? Namun ternyata walaupun pahit, tapi tanaman ini dapat diolah menjadi masakan yang enak loh. Selain itu, kandungan gizinya yang tinggi dan bermanfaat, dari mengendalikan kadar gula darah, kesehatan lambung, sampai menjaga kesehatan mata. Oleh karena itu, pare banyak diminati oleh masyarakat. Pare juga tergolong sebagai tanaman memiliki masa panen yang cepat. Dalam selang waktu 55 hingga 100 hari, pare sudah dapat dipanen. Selain itu, harganya pun relatif tinggi, yaitu berkisar antara 15 hingga 20.000 rupiah per kilogramnya. Oleh karena itu, budidaya pare menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Yang berikutnya, lobak putih. Lobak merupakan salah satu sayuran yang dikenal karena memiliki khasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tanaman ini biasanya diolah menjadi berbagai jenis masakan dengan rasanya yang khas, segar, dan sedikit pedas. Oleh karena itu, lobak menjadi makanan primadona di pasaran. Peluang budidaya lobak menjadi salah satu bisnis yang potensial. Hal ini dikarenakan umur panennya yang pendek, yaitu berkisar antara 40 hingga 60 hari. Selain itu, harganya juga relatif mahal, yaitu berkisar 18.000 hingga 25.000 rupiah per kilogram. Oleh karena itu, budidaya lobak menjadi usaha yang menguntungkan. Dan yang terakhir, jamur tiram. Siapa yang belum mengenal jamur tiram? Makanan yang kaya vitamin D ini cocok banget sebagai peningkat imunitas di masa pandemi. Selain itu, rasanya yang menyerupai daging menjadikan makanan ini menjadi primadona bagi kalangan vegetarian. Jamur tiram termasuk salah satu makanan yang dibudidaya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu 45 hingga 90 hari, jamur tiram sudah dapat Anda panen. Selain itu, harganya juga relatif mahal, berkisar antara 35.000 hingga 60.000 rupiah per kilogramnya. Menarik bukan? Jadi itulah 15 tanaman yang cepat panen dan harganya mahal. Kira-kira mana yang akan jadi favorit Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar.